Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya teman-teman, channel Edlin Beril dan keluarga. Kali ini saya akan membahas penggunaan sepeda listrik. Nah, ini review jujur dari saya setelah kurang lebih 5 bulan menggunakan sepeda listrik. Saya beli sepeda listrik ini sekitar bulan Februari lah. Sepeda listrik ini sangat enak sekali teman-teman. Saya pakai untuk berangkat kerja, itu sangat nyaman. Nah, ini akan saya bahas sedikit tentang sepeda listrik ya teman-teman. Mereknya Genio. Nah, kalau kita hidupkan kontaknya, ini akan muncul indikator yang angka besar ini adalah angka kecepatan saat berkendara. Ini adalah indikator baterai. Indikator baterainya ada 5. Ini saran dari yang punya toko kemarin itu, kalau baterainya sudah menunjukkan satu merah dan satu hijau, katakan seperti ini. Nah, ini sudah saatnya untuk mengecas. Jadi jangan sampai tunggu habis baru dicas. Nanti bisa merusak akinya atau baterainya, bisa memperpendek umur dari akinya. Jadi ketika baterai itu sudah menunjukkan satu merah dan satu hijau, nanti sudah saatnya mengecas. Dan waktu pengecasan ini biasanya saya mengecasnya itu malam sebelum tidur, dan sampai bangun tidur baru saya lepas. Itu karena waktu pengecasan itu dari 2 indikator ini sampai penuh itu sekitar 8 jam. Jadi pas waktu malam itu sebelum tidur sampai dengan bangun tidur. Dan apabila baterai itu penuh, kita pakai sampai tersisa 2 indikator, itu bisa mencapai jarak kurang lebih 30 km. Kemudian angka 0 ini adalah angka odo. Odo itu adalah jarak tempuh perjalanan dari mulai menghidupkan kontak sampai sebelum mematikan kontak. Itu nanti odonya berapa kilometer yang ditempuh. Kalau untuk melihat selama ini dari awal beli dulu sampai sekarang berapa jarak tempuh yang diketahui, kita kotak pertama kita hidupkan, ini akan langsung munculnya cuma sebentar. Nah, ini 893, artinya dari saya pertama beli sampai sekarang itu sudah menempuh jarak 893 km. Breakdown lagi ya teman-teman ya, mulai dari sini spion. Nah, spionnya ini ada 2, kiri kanan seperti ini, tetapi spionnya ini beda dengan spion sepeda motor. Ini ulirnya ini lebih kecil dari sepeda motor, jadi apabila ini rusak ya harus beli yang khusus untuk sepeda listrik, tidak bisa dikloning dengan spion sepeda motor. Kemudian di sini ini dulu tidak ada centelannya, ini saya modifikasi sendiri, saya tambah sendiri biar supaya kalau misalnya bawa barang bawaan atau kresek atau apa bisa dicentelkan di sini. Kemudian ini juga satu lagi pelajaran untuk teman-teman semuanya, bahwasanya di komponen rem ini, baik rem kiri maupun rem kanan, nah ini ada pemutus arusnya. Ketika berkendara yang digas itu, nanti di rem ini bekerja memutuskan arus sehingga motor itu berhenti. Nah, mesinnya berhenti. Kalau misalnya sudah dikembalikan remnya gini, itu mesin belum nyala, artinya pemutus arusnya itu masih bekerja. Nah, itu tipsnya adalah ini dikendorin sedikit. Nah, ulirnya ini dikendorin sedikit. Kalau misalnya ulir ini terlalu kencang, nanti pemutus arusnya itu telat, yang telat istilahnya tidak begitu dilepaskan seperti ini,
dia tidak langsung putus. Nah, kalau terlalu kencang, makanya ini kalau bisa dikendorin sedikit. Ini tips dari saya. Nah, ini dikendorin sedikit seperti ini agar supaya ketika rem ini dilepas, pemutus arus juga tidak bekerja. Artinya mesin bisa digas lagi. Seperti itu. Baik kiri maupun kanan. Ada reflektornya juga. Jadi ketika malam hari ini terkena cahaya, dia bisa memantulkan cahaya. Ketika kontak dihidupkan, ini akan menyala lampu yang lingkarnya ini. Tetapi ketika kita hidupkan tombol on off-nya, ini kita hidupkan, nah nanti menyala lampu yang tengah, lampu utamanya, seperti itu. Dan ini di malam hari cukup terang. Nanti saya tunjukkan videonya. Ada videonya waktu saya mengendarai ini malam-malam hari, itu lampunya cukup lumayan terang. Dan untuk lampu yang belakang, ini menurut saya kurang begitu terang sih ya teman-teman ya. Kurang begitu terang, makanya saya beli lampu tambahan seperti yang untuk sepeda itu. Nah, jadi begitu saya mengendarai ini malam hari, saya hidupkan lampu yang belakang ini untuk sinyal atau tanda untuk tanda pengendara lain. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman. Ini sedikit tips dari saya pribadi. Nah, ketika dulu membeli sepeda listrik ini, saya pakai ketika melewati gronjalan ya, istilah jauhnya gronjalan atau jalan yang tidak rata, itu berbunyi jedok seperti itu. Saya menganalisa, mengecek kira-kira apa yang kendor. Saya cari di mana-mana, ternyata yang bermasalah adalah di baterainya, di akinya. Nah, akinya ini ketika di jalan yang tidak rata, dia bersentuhan atau bertumburan dengan wadahnya baterai ini, ya, bodinya ini. Karena memang akinya ini cuma ditaruh gitu aja, cuma ditempatkan begitu saja. Jadi ketika jalan tidak rata, bunyi jedok-jedok seperti itu. Akhirnya saya tali dengan kabel tis. Kabel tis ini jadi menyatukan antara baterai dengan bodi dudukan aki. Jadinya ketika ada gonjalan, ini sudah tidak berbunyi lagi. Baik yang di belakang maupun yang di depan, ini ada 4 aki. Dan juga untuk penghubung kabel dengan kutub minus dan positifnya aki ini, pakainya adalah soket seperti soket ring seperti itu, tetapi ringnya tipis sekali, jadi mudah patah. Nah, pengalaman saya pernah pakai sepeda ini berangkat kerja, tiba-tiba di jalan macet, terus saya pulangnya itu saya tuntun, saya geledek. Nah, ketika sampai di rumah, saya buka ini bagian akinya ini, ternyata soketnya itu, kabelnya itu sudah lepas. Nah, dia gampang sekali lepas. Apalagi terkena benturan atau gronjalan di jalan yang tidak rata, itu mudah sekali lepas. Makanya setelah itu saya pengalaman itu, dari satu yang lepas itu kemungkinan besar yang lain pun juga akan ikut lepas. Kedepannya pasti juga akan lepas, saya yakin itu. Makanya ini saya lepasin semuanya, saya ganti dengan kabel, saya lepas soketnya itu dan saya sambung secara manual. Jadi saya sambung secara manual saja agar supaya ini lebih kuat, malah lebih kuat, tidak gampang lepas seperti itu. Nah, penampakannya seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi kabel langsung saya lilitkan dengan sekrupnya aki.
Jadi tidak pakai soket lagi, karena kalau soket itu malah rawan putus. Takutnya waktu di jalan tiba-tiba macet dan repot sendiri. Itu sedikit tips dari saya. Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman ya, review jujur dari saya setelah 5 bulan pemakaian sepeda listrik. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.